Oke, ini tata laksana terapi dewasa, kita skip. Kita mulai yang ini, yang remaja 10-18 tahun. Oke. Ya, intinya rekomendasinya diberikan kepada seluruh remaja terinfeksi tanpa melihat stadium klinis. Jadi, model stadium klinis mungkin dia asimptomatik, dia tidak imunosupresi, tetap kasih. Kemudian pada anak yang kurang dari 10 tahun, itu notes yang dikasih oleh panduan ini adalah pada periode tersebut, maksudnya di usia kurang dari 1 tahun, itu dikatakan progresivitas HIV itu akan sangat cepat gitu. Jadi dikatakan progresivitas HIV paling cepat berkembang pada kelompok bayi berusia kurang dari 1 tahun. Bayi yang terinfeksi sebagian besar akan meninggal sebelum usia 2 tahun kalau nggak diobatin. Oke. Jadi ada special precaution kalau kita harus memperhatikan anak-anak juga, bayi-bayi juga. Oke, karena nanti outcome-nya bisa menjelek, dan menjeleknya itu cepat kalau di bawah 2 tahun. Nah, inisiasi terapi ARV pada kelompok anak yang lebih besar memiliki beberapa pertimbangan yang berbeda pada kelompok bayi. Oke, kenapa? Karena dikatakan kalau yang mendapatkan ARV lebih cepat, itu katanya head velocity-nya itu lebih bagus kalau dapat ARV dini dibandingkan dengan kelompok kontrol. Oke. Jadi ya dengan kita menginisiasi ARV dini, maksudnya tidak menunda-nunda dan tidak ada indikasi untuk menunda, maka kita juga akan berbuat kebaikan terhadap head velocity anaknya ini. Ya, outcome-nya bagus lah gitu. Oke, panduan terapi ARV lini pertama. Ini kayak dewasa-dewasa ya. Kita skip. Ini panduan ARV remaja 10-19 tahun. Ini TDF 3TC atau FTC plus FV. Belum hafal sih. Dan anak 3-10, ini kan 10-19 ya. Ini 3-10. Ya, regimennya demikian. Oke, belum hafal sih. Panduan ARV kurang dari 3 tahun. Nah, di sini dikatakan patogenesis infeksi HIV perinatal sangat berbeda dengan infeksi dewasa. Jadi anak yang terinfeksi saat gestasi itu beda dengan yang acquired pada saat mungkin dia sudah dewasa gitu. Infeksi HIV masa perinatal memiliki progresivitas lebih cepat dibandingkan dengan infeksi HIV pada dewasa. Mungkin itu yang menjelaskan kenapa kematian untuk bayi yang di bawah 2 tahun yang untreated itu lebih cepat ya. Oke, viral load set point pada bayi yang terinfeksi perinatal berkali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa. Oke, jadi kalau yang dapat infeksi saat gestasi itu viral load-nya berkali lipat lebih tinggi. Optimalisasi terapi ARV pada anak usia kurang dari 3 tahun memiliki peran penting untuk mencapai kontrol replikasi virus yang efektif sehingga tumbuh kembang. Oke, tumbuh kembang kita kejar. Optimalkan maksudnya. Ya, ini ya obat-obatnya. Panduan berbasis LPVR harus digunakan sebagai lini pertama. Oke, ya ini obat. Mungkin kita akan bahas terpisah. Kemudian ini apa nih? Oh, ini ARV lini 2 ya. ARV lini 2 kayaknya nggak akan kita bahas ya. Nanti ada lini 2 lah sampai lini 3. Tapi nanti aja ya. Kita bahas. Yang penting dari obat-obatan ini nampaknya itu terkait kondisi-kondisi fisik, efek samping. Pemantauan setelah pemberian ARV. Kondisi fisik, psikologis, perhatikan iris tadi itu yang reaksi imun, toksisitas obat, adherence. Oke. Jadi di sini di guideline ini dia sudah memberikan panduan apa-apa aja yang harus dicek. Jadi kalau selama menggunakan ARV itu setiap 6 bulan cek CD4. Viral load itu cek di bulan ke-6 dan 12. CD4, viral load. Kemudian dia juga memberikan info terkait efek-efek samping ya. TDF itu efek sampingnya misalnya dia lebih ke tubulus-tubulus.
tubulus renalis maksudnya. Kemudian kalau AZT itu yang paling sering itu anemia. Evivirence itu toksisitas SSP gitu. Ini nevirapin yang tadi katanya hepatotoksik yang pada saat awal kita sempat lihat tulisannya di guideline itu. LPVR itu toksisitasnya EKG abnormal, kekardioan. Ini ya, pemeriksaan viral load rutin dilakukan pada bulan 6 dan 12 setelah mulai ARV dan berikutnya setiap 12 bulan. Habis itu, nah ini, pada ODA yang jumlah virus pada beberapa kali pemeriksaan sudah tidak undetected dan CD4-nya udah bagus di atas 200, pemeriksaan CD4 tidak rutin lagi sehingga dapat menghemat biaya. Jadi bagaimanapun juga kita bicara mengenai penyakit HIV, itu tentu saja kita bicara juga biaya ya, sebagaimana penyakit-penyakit lainnya. Nah, pada kondisi jumlah virus undetected tapi CD4 menurun, itu katanya bukan alasan untuk kita mengganti pengobatan. Nah, nanti kita lihat ada kriteria-kriteria untuk gagal terapi di belakang. Penurunan CD4 kurang dari 200 pada anak dan dewasa yang jumlah virus undetected jarang terjadi. Maksudnya, kalau jumlah virusnya sudah undetected berarti kan udah rendah banget. Itu jarang tuh CD4-nya kurang dari 200 karena dikatakan ya mereka berkorelasi searah lah ya harapannya ya. Jadi kalau jumlah virusnya dikit ya harusnya CD4-nya tinggi gitu ya. Sehingga di sini dikatakan kalau CD4-nya rendah, virusnya juga rendah, kok kayak jarang terjadi gitu. Oke. Kemudian kita akan bicara mengenai penentuan kegagalan terapi karena ini akan mempengaruhi untuk nanti kita mau pindah ke second line atau tidak. Kalau kriteria terbaik untuk penentuan gagal terapi adalah kriteria virologis. Jadi di panduan ini juga disebutkan ada macam-macam kriteria: gagal klinis, gagal imunologis, gagal virologis, di mana ini yang dikasih bintang, artinya ini yang paling gold standar. Tapi ada syarat, pasien harus menggunakan ARV minimal 6 bulan sebelum dinyatakan gagal terapi. Jadi ada minimal dia sudah harus pakai ARV regimen itu selama 6 bulan dan kepatuhannya sudah harus teruji. Jika kepatuhannya tidak baik atau berhenti minum obat, penilaian kegagalan dilakukan setelah minum obat kembali. Jadi disuruh minum lagi, dipastiin. Kenapa harus tidak sembarangan langsung naikin ke second line? Karena regimen kita di Indo itu terbatas. Nah, belum lagi kalau kita bicara mengenai regimen anak ya, itu sangat jauh terbatas gitu. Misalnya ada agent-agent yang sediaan sirup, tapi kan nggak semua ya. Jadi makanya kita harus hati-hati sekali. Gagal klinis ini bicara mengenai ya klinis-klinis lah ya. Munculnya infeksi oportunistik baru atau berulang. Kemudian kalau gagal imun itu CD4 kurang dari 250, itu untuk anak lebih dari 5, kalau di bawah 5 itu CD4-nya di bawah 200. Jadi ini 200, ini 250. Oke. Kalau gagal virologis pada pasien yang kepatuhan terhadap obatnya baik, viral load-nya itu di atas 1000 2 kali pemeriksaan dengan jarak ini 3-6 bulan. Jadi tidak secepat itu untuk menentukan seseorang itu gagal virologis atau tidak. Oke.